Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait integrasi manajemen kualitas total dan etika bisnis syariah, paradigma halalan thayyiban dalam industri manufaktur. Di sini saya pertama akan membahas terkait pengertian TQM atau Total Quality Management, di mana di sini dapat didefinisikan sebagai perpaduan fungsi perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, kerja tim, produktivitas, dan juga perpaduan pelanggan. Secara terminologi, TQM di sini terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama yaitu total, yang artinya integrasi seluruh staf, pemasok, dan juga pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu quality, di mana ini merujuk pada derajat keunggulan. Yang ketiga yaitu manajemen, di mana di sini merupakan seni pengandalan serta pengarahan sumber daya, sehingga TQM ini dapat didefinisikan sebagai integrasi seluruh pemasok atau staf untuk bagaimana kualitas dari produk yang kita ciptakan itu bagus, dan juga manajemen yang kita kelola itu sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Lanjut dari dimensi kualitas David dalam konteks industri, di sini ada 8. Di sini yang pertama itu kinerja, di mana kinerja ini menjadi bahan utama dari ini karena ketika kinerja sebuah perusahaan itu bagus dan tidak mengalami kegagalan, maka konsumen itu akan merasakan kepuasannya. Mana sebaliknya, ketika kinerja itu mengalami kegagalan, maka konsumen akan merasakan kekecewaan gitu. Yang kedua itu ada fitur, di mana fitur ini adalah aturan tambahan yang disiapkan dari sebuah perusahaan di sini, sehingga ketika adanya fitur itu menjadi bahan utama untuk menarik konsumen. Karena contohnya di sebuah perusahaan ini menciptakan fitur, ketika ada 3 pembelian maka akan gratis 1 minuman gitu. Maka fitur itu menjadi penarik kepada konsumen, sehingga konsumen itu merasakan ketertarikan kepada produk yang kita ciptakan. Yang ketiga itu keandalan, di mana keandalan di sini ketika konsumen itu merasakan kegelisahan dari sebuah produk, sehingga kita itu bagaimana caranya kita menarik konsumen untuk balik, tidak berpaling arah kepada produk yang kita ciptakan. Keandalan itu sangat penting di sebuah perusahaan. Yang keempat itu kesesuaian, di mana produk yang kita ciptakan harus sesuai dengan yang kita planningkan di depan, dan juga sesuai dengan pamflet. Contohnya ketika ada pamflet yang kita sebar, itu harus sesuai dengan produk yang kita ciptakan, karena ketika tidak ada kesesuaian dengan pamflet yang disebarluaskan itu, sehingga konsumen datang produknya tidak maksimal kepada konsumen, maka konsumen akan merasakan kekecewaan gitu. Maka produk itu kesesuaian dalam produk itu sangat penting. Yang kelima itu daya tahan. Bagaimana daya tahan di sebuah produk itu kita harus mengetahui, karena ketika produk yang kita ciptakan sudah sampai ke masanya, maka kita harus tahu, karena kita harus mengolah kembali sebuah produk itu, sehingga daya tahan dari sebuah produk itu kita mengetahuinya gitu. Yang keenam itu kemampuan pelayanan, di mana pelayanan ini menjadi hal penting dari sebuah perusahaan, karena ketika pelayanan itu baik kepada konsumen, maka konsumen semakin merasa nyaman di sebuah pengambilan produk itu.
ketika konsumen merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang kita berikan, maka konsumen akan berpaling arah dari produk yang kita ciptakan itu. Yang tujuh itu estetika, bagaimana keestetikan, rasa atau penciptaan dari sebuah produk itu nyampe ke konsumen sehingga konsumen merasa tertarik karena keestetikannya produk yang kita ciptakan itu gitu. Yang kedelapan itu kesan kualitas, di mana kesan kualitas ini juga menjadi hal penting karena ketika kesannya dari kualitas produk yang kita ciptakan itu sudah nyampe ke konsumen dan sudah ada kesan bagi konsumen, maka konsumen itu akan balik lagi ke produk kita, akan balik-balik akan terus mengambil produk yang kita ciptakan itu gitu, ketika sudah ada kesan yang bagus dari produk kita. Juga yang selanjutnya di sini ada paradigma halalan thayyiban, industri etika bisnis Islam, bisnis syariah, di mana halalan thayyiban ini merupakan fondasi utama yang membedakan manajemen kualitas Islam dengan konvensional, di mana dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168, umat Islam itu diperintahkan untuk mengkonsumsi barang yang halal, barang yang diperbolehkan oleh syariat Islam itu, dan thayyib, baik barang itu bersih, baik dan juga berkualitas tinggi, sehingga umat Islam itu harus kita sebagai manajemen bisnis syariah itu harus menciptakan produk yang halal dan juga thayyibat, yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan juga baik, bersih dan juga berkualitas tinggi di sini. Selanjutnya yaitu ada beberapa kriteria produk halalan thayyiban dalam manufaktur. Di sini ada 4 pilar utama. Yang pertama itu halal dalam segi zatnya. Maksudnya apa? Halal dalam segi zatnya itu adalah dari barang-barang yang kita gunakan itu bebas dari tidak menggunakan babi, tidak ada unsur khamrnya, dan juga tidak menggunakan campur aduk dari barang yang halal, tidak menggunakan bangkai gitu. Itu merupakan halal dalam zatnya. Yang kedua itu halal memperolehannya. Maksudnya apa? Halal dari perolehannya di sini, barang yang kita ciptakan itu memperoleh dari mana? Tidak ada unsur judi atau tidak ada unsur riba. Intinya barang yang kita ciptakan itu harus perolehannya itu harus yang halal, tidak ada unsur haramnya. Yang ketiga itu halal dari memproduksinya. Produksinya itu halal, tidak dalam penyembelihan hewannya. Contohnya penyembelihan hewannya itu halal dengan mengucapkan basmalah kalau Islam. Intinya pemproduksiannya itu harus halal. Yang keempat itu hasilnya, bagaimana hasil yang kita peroleh itu harus halal, tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga konsumen untuk mengambilnya itu benar-benar melihat bagaimana 4 pilar ini harus benar-benar diterapkan oleh perusahaan itu gitu, sehingga konsumen tertarik karena kehalalan itu gitu. Yang selanjutnya itu pilar kepemimpinan dan keterlibatan, di mana dalam perspektif syariah pemimpin di sini menjadi pemegang amanah yang harus bersikap adil dan juga jujur, dan menjadi teladan bagi karyawannya, di mana pemimpin itu harus bersikap jujur dan adil, sehingga karyawan itu melihat bagaimana pemimpin itu bekerja, dan juga apakah di sebuah perusahaan ini kan sudah perusahaan halal nih, maka bawahan itu akan melihat pemimpinnya, bagaimana pemimpin mengarahkannya, sehingga karyawan itu mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan oleh pemimpinnya gitu. Yang kedua itu manajemen berdasarkan fakta dan pengelolaan, di mana pengaturan dari sebuah perusahaan ini atau pengelolaan itu harus sesuai fakta dan juga data, sehingga
pengimplementasiannya dari sebuah perusahaan itu sangat baik gitu. Dan yang ketiga itu sistem jaminan halal sebagai integritas kualitas, dimana di sini harus implementasi itu harus di manufaktur itu harus mencakup pada penyusunan manual halal yang mengukur ilmu aspek utama. Ini harus jaminan halal itu sebagai integritas kualitas syariah, sehingga seluruh konsumen itu mau untuk mengambil barang itu gitu, karena sudah terjamin kehalalannya. Mekanisme pengintegrasian SJH itu harus sesuai sistem mutu itu harus itu agar setiap keputusan yang didasarkan pada data itu harus sesuai, dan informasi yang kita berikan itu harus sesuai, sehingga konsumen itu tertarik kepada produk yang kita ciptakan. Selanjutnya di sini ada mekanisme pengintegrasian SJH atau mekanisme pengintegrasian sistem jaminan halal, di mana di sini yang pertama ada planning, di mana planning di sini atau menetapkan kebijakan atau perencanaan bagaimana kita merencanakan sistem jaminan halal ini sudah sesuai dengan yang kita pikirkan, sesuai dengan intinya sesuai dengan kebijakan halal gitu. Yang kedua yaitu pelaksanaan dari sistem jaminan halal ini harus melakukan pelatihan kepada karyawan, sehingga di sebuah perusahaan itu tidak diragukan lagi oleh konsumen untuk mengambil, karena sistem jaminan halalnya itu dalam pelaksanaan sistem jaminan halalnya itu sudah diakui gitu. Dan juga yang ketiga itu pemeriksaan, apakah produk yang kita ciptakan itu sudah benar-benar menggunakan barang-barang yang halal atau tidak, maka kita harus menggunakan pemeriksaan terlebih dahulu, itu secara berkala untuk pemeriksaannya. Yang keempat itu perbaikan, ketika dari pemeriksaan ada beberapa kekeliruan atau ada beberapa yang itu haram, maka kita harus perbaikan itu sehingga produk yang kita ciptakan itu benar-benar terjamin kehalalannya gitu. Mungkin itu saja. Selanjutnya di sini ada pedoman implementasian karyawan dan juga lingkungan, di mana di sini ada 4. Yang pertama yaitu kesiapan karyawan, yang kedua itu praktik spiritual, yang ketiga etika lingkungan kerja, dan yang keempat itu integritas bahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.